Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku buat para sahabat-sahabatku tercinta. Semoga kita tetap di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam yang indah ini kami akan mengkaji surat Yasin. Ya insan, wahai manusia. Kalau di syariat ini kan Yasin namanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi pada hakikatnya Yasin ini seruan untuk seluruh manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, wahai insan, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Jadi Al-Quran itu ada bentuk yang zahir yang selama ini kita baca, ada pula bentuk yang batin. Yakni apa kitab Al-Quran yang penuh hikmah ini? Yakni manusia-manusia yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Al-Quranul yang hikmah. Innaka laminal mursalin. Sungguh engkau adalah salah seorang dari rasul-rasul. Siapakah manusia yang termasuk rasul-rasul ini? Yakni manusia-manusia yang sudah kembali kepada hakikat diri sejati manusianya. Itulah manusia-manusia yang sudah menjadi utusan Allah. Yakni manusia-manusia yang sudah keluar dari belenggu utusan-utusan hawa nafsunya. Inilah yang dikatakan Rasul-Rasul Allah. Jadi segala tindak lakunya sudah diutus oleh Allah. Segala perannya sudah diutus oleh Allah. Segala aktivitasnya sudah diutus oleh Allah. Jadi apapun yang dipergerakkan oleh manusia itu di dalam hatinya sudah diutus oleh Allah. Dikehendakkan oleh Allah, dikuasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud rasul-rasul itu. Akan tetapi di dalam sudut pandang syariatnya rasul-rasul itu ya zaman dahulu. Karena rasul yang terakhir adalah Muhammad Rasulullah. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itulah bentuk dari kiblatnya seluruh manusia, agar manusia
kembali menjadi Muhammad Rasulullah. Jadi sudah tidak diutus hawa nafsunya lagi, akan tetapi sudah kembali diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala siratim mustaqim. Yakni para rasul itu diutus berjalan di atas jalan yang lurus. Maksudnya lurus bukan lurus ke depan. Maksudnya yang dimaksud lurus adalah lurus imannya, lurus akidahnya kepada Tuhannya. Selama ini seolah-olah kita sudah beragama dan berakidah. Akan tetapi buktinya di dalam hati kita masih belum bertuhan, melainkan mentuhankan diri kita sendiri selama ini. Maka dari itu manusia tak akan pernah bisa menyembah dan mengabdi kepada Allah bila manusia itu belum kembali kepada Allah. Manusia takkan pernah bisa beribadah kepada Allah sebelum manusia itu sudah bertaubat dari nafsinya. Selama ini kan seolah-olah kita ibadah lillahi ta'ala, akan tetapi hakikatnya yang kita rasakan selama ini kan bukan lillahi ta'ala, akan tetapi li nafsi. Ini solatku, ini ibadahku, ini kerjaku, ini hidupku, ini badanku. Semua sifat-sifat Allah sudah kita rampas sebagai kitab diri manusia kita selama ini. Mana mungkin manusia bisa bertemu dengan Allah sementara manusianya berposisi sebagai Allah, tapi tidak terasa. Selama ini tidak terasa bila kita ini kufur, bila kita ini ateis, kita tak merasakan itu karena hati kita masih buta, karena kita masih bergumul dan bersahabat serta bernasehatkan setan yang terkutuk di hati kita, yang mana sifat-sifat setan itu menyombongkan dirinya di hatinya. Diutus bersujud kepada Adam tidak mau. Karena apa? Itulah lambang dari selamanya hawa nafsu manusia tidak akan rela, tidak akan ridho bila dirinya dikatakan tidak ada. Allah saja yang tidak ada. Aku ada, aku wujud, ya kan? Buktinya wujud. Inilah tanda-tanda orang-orang yang tak bertuhan. Kita mengolok-olok orang ateis, tapi diri kita sendiri tak terasa selama ini masih ateis, tak bertuhan. Segala laku, segala aktivitas yang kita kerjakan selama ini masih kita rengkuh, masih kita akui sebagai milik kita. Berarti selama ini amal kita kan tidak sampai kepada tujuan, alias tersesat ke dalam lembah hawa nafsu, dibakar dengan iblis dan setan. Karena tempatnya iblis dan setan kan di neraka. Jadi selama ini kita kumpul iblis dan setan tapi tak terasa. Jadi kumpul iblis dan setan di neraka Allah, di neraka jahanam itu bukan nanti, sekarang sudah terjadi. Bagi anda yang sudah berbaiat kan sudah menyadari itu kan. Jadi setelah kita bertaubat kepada Allah dengan lewat pintu baiat, kita menyadari seluruh kesalahan-kesalahan kita.
Mari kita lanjutkan kembali. Tanzilal Azizir Rahim, yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Jadi manusia-manusia yang sudah dikehendaki Allah sampai kepada Allah itu melewati jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu bukan jalan-jalan secara zahiriah saja. Akan tetapi jalan yang lurus itu, contoh kita lagi duduk, itu juga jalan. Kita berdiri, itu juga jalan. Kita sholat, itu juga jalan. Kita beribadah, itu juga jalan. Akan tetapi selama ini jalan kita tersesat dari Allah sebagai Tuhan pencipta apapun yang kita kerjakan. Jalan kita selama ini melenceng jauh dari Allah, yakni kita tersesat di dalam lembahnya hawa nafsu kita sendiri di hati kita yang selama ini ngaku-ngaku jadi pencipta. Bagaimana mungkin kita bisa ketemu dengan Sang Pencipta sementara di hati kita, kitalah sebagai pencipta apapun yang kita kerjakan. Jadi selama ini kan kita hanya bayang-bayang saja, membayangkan bagaimana ketemu dengan Allah, ya kan? Nabi Musa saja tidak sanggup ketemu dengan Allah. Dengan pingsannya itulah Nabi Musa bertemu. Jadi untuk bertemu Allah itu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadamu daripada urat nadimu. Bagaimana mungkin kita bisa sampai kepada yang lebih dekat dari diri kita sendiri sementara diri kita masih wujud. Selama diri manusia kita masih ada di hati kita, selamanya takkan pernah bertemu dengan yang lebih dekat. Syaratnya harus apa? Ya syaratnya harus berjuang, berperang, melepaskan belenggu-belenggu yang selama ini mengikat diri manusia kita di hati kita. Karena Allah yang dipandang hanyalah hati. Bila di hati kita masih kotor, masih najis, jadi kotor dan najisnya hati ini kalau dikaji secara syariat kan kita melihat orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah, orang-orang yang suka mabuk-mabukan, itulah kita sangka selama ini hati yang najis dan kotor menurut manusia. Akan tetapi bagaimanakah hati yang kotor itu menurut di sisi Allah? Hati yang kotor itu tak lain dan tak bukan adalah hati yang selalu mensekutukan Allah. Itulah hati yang kotor. Jadi ketika hati ini masih kotor, apapun yang kita kerjakan pasti akan hancur, akan fana. Karena yang disembah di dalamnya masih kemanusiaannya. Bagaimana mungkin Allah mau menerima bila manusianya mensekutukan Allah? Jadi apapun yang kita kerjakan selama ini, meskipun kelihatan oleh manusia kita beribadah, meskipun kelihatan oleh manusia kita rajin sholat, rajin tahajud, rajin duha, rajin puasa, rajin berbuat baik kebaikan. Akan tetapi bila hati masih kotor, maka semuanya ya terbakar, diakui oleh manusianya, ya tak akan sampai kepada Tuhannya sampai kapanpun.
selama belum bertaubat. Mari kita lanjutkan kembali. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan. Karena itu mereka lalai. Jadi orang-orang tua kita dahulu kan kita hanya diutus atau disuruh belajar hanya ilmu-ilmu syariat saja. Nenek moyang kita mengindahkan belajar tentang ilmu, bagaimana caranya syariat itu bisa sampai kepada hakikatnya. Bila tidak tahu hakikat dari syariat itu, maka percumalah kita bersyariat yang akan membuat kita celaka. Apa buktinya celaka? Bila kita mengerjakan syariat tanpa hakikat. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat itu. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang lalai di dalam sholatnya. Kebanyakan kita selama ini kan ketika sholat Allahu Akbar, setelah Allahu Akbar kan keluar dari badannya. Ingat inilah, ingat itulah, berarti kan belum sholat. Tidak sholat, melainkan hanya mengejek-ejek Allah saja. Badannya disuruh sholat, jiwanya pergi meninggalkan badannya. Asik-asikan berpacaran dengan kekasihnya. Apa? Dunia. Hubbud dunia. Maka selamanya sholat yang seperti ini akan mencelakainya. Meskipun rajin sholat, rajin ibadah, tapi masih gampang tersinggung, gampang marah, ya kan? Karena apa? Karena sholatnya lalai, sholatnya mabuk dunia. Jadi didatangkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidak diutus aku hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia yang bejat. Selama ini kan kita tak terasa bahwa kita ini bejat. Selama ini sebelum kita mengenal Allah, ya kan? Solat-solatnya, ibadah-ibadahnya tidak dipersembahkan kepada Allah, namun dipersembahkan kepada iblis dan setan. Maka selamanya tak akan pernah sampai solatnya. Karena kita ghafilun, lalai dari Tuhannya. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sungguh pasti berlaku perkataan terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Kebanyakan manusia merasa dirinya sudah benar. Kebanyakan manusia merasa dirinya sudah sampai, sudah makrifat, sehingga gampang sekali meremehkan orang lain. Karena makrifatnya masih makrifat kemanusiaan. Makrifatnya masih diakui oleh kemanusiaannya. Maka ia tidak akan pernah bisa menyelami manusia lain. Akan tetapi bila ia sungguh bermakrifat kepada Allah, maka ia mudah menyelami orang selain dirinya. Meskipun kita dicemooh, kita bisa menerobos
Siapakah dia gerangan? Tanpa Allah apakah ada cemooh? Tanpa Allah adakah olok-olok itu terjadi? Semua terjadi karena Allah. Bagi orang-orang yang sudah mengenal Allah, ya enjoy wae. Tenang-tenang saja. Karena hatinya sudah bisa selamat melewati jalan yang lurus. Jalan kepada Tuhannya. Bagi manusia yang tak bisa melewati Siratal Mustaqim, maka selalu jatuh dan jatuh ke lembah neraka. Duduknya jatuh ke neraka, berdirinya jatuh ke neraka, ya kan? Neraka itu apa? Hawa nafsu itu neraka. Jadi diaku-akui duduk ini dudukku manusia. Berdiriku diaku-akui sebagai berdiriku manusia. Solat ini diaku-akui sebagai solatku manusia. Karena di dalam hatinya masih menyembah manusianya sendiri. Akhirnya cerminnya manusia maka memandang yang lain ya makhluk. Maka ia gampang gesekan, gampang sakit hati, gampang tersinggung. Maka jalan yang lurus yang dikatakan Siratal Mustaqim itu kalau dikaji secara syariatnya ya nanti terjadinya ketika manusia sudah menjadi Spiderman, ya kan bisa naik ke atas, jalan ke atas. Kalau tidak jadi Spiderman kan tidak bisa. Apakah mungkin kita bisa jalan naik ke atas? Nah, berarti logikanya Siratal Mustaqim yang berjalan ke atas itu kan maksudnya apapun yang dilewatinya, apapun yang diaktivitasnya selalu naik ke atas. Maksudnya selalu bersandar kepada uripe Allah. Tanpa uripe Allah maka segala sesuatu takkan pernah terjadi. Duduk takkan pernah ada, berdiri takkan pernah ada, bekerja takkan pernah ada, ngaji takkan pernah ada tanpa uripe Allah. Jadi segala sesebutan yang disebut-sebut oleh seluruh manusia terjadi karena ada uripe Allah. Jadi hayatullah itulah sang penggelar seluruh manusia. Bagi manusia yang sudah bisa melewati Siratal Mustaqim itu, maka hidupnya sudah bahagia, sudah bergembira di sisi Tuhannya, karena manusianya sudah bebas lepas dari kemanusiaannya. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Sungguh kami telah memasang belenggu di leher mereka. Lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Karena itu mereka tertengadah. Jadi apakah belenggu-belenggu itu? Yang paling besar belenggu itu adalah hawa nafsunya. Belenggu itu apa-apa yang kita cintai di hati kita. Itulah belenggu. Kekayaan belenggu, kemiskinan belenggu. Ketika kita jatuh ke dalam kemiskinan, kita merasa diri kita yang miskin, itu belenggu. Ketika kita diposisikan menjadi orang kaya, kita mengaku-akui kekayaan ini milik hambanya, itu pun belenggu. Ketika kita bisa mengkaji dan merasa mempunyai ilmu, itu juga belenggu. Jadi belenggu-belenggu Allah ini adalah kemanusiaannya.
Jadi tugasnya manusia harus kembali kepada hakikat diri sejatinya, yakni berperang melawan dirinya sendiri. Tak mungkin kan? Bagaimana mungkin berperang dengan dirinya sendiri? Apakah mungkin diri kita dihantam-hantam? Yang dimaksud berperang dengan dirinya sendiri adalah selama ini kan kita menjadi setan yang terkutuk tapi tidak sadar. Siapakah setan yang terkutuk itu? Kata Allah, kata manusia setan itu gaib. Akan tetapi firman-Nya Allah, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh-musuhmu yang nyata. Siapakah yang wujud di hatimu? Bila yang wujud itu bukan Allah, berarti dialah setan itu. Karena Allah bersifat wujud kok digoibkan. Manusia bersifat Adam kok diwujudkan. Kan berarti selama ini kita salah akidah, salah iman. Di pelajaran agama kita kan ada pelajaran tauhid. Allah wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat irada ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Kalau tidak tahu sifat-sifatnya Allah, bagaimana mungkin kita bisa menyembah Allah? Jadi orang Islam yang dikatakan Islam secara hakikinya, yakni harus tahu siapa yang disembah. Kalau manusia masih berkata bahwa Allah, bahwa Tuhanku gaib, berarti manusianya belum tahu sifat-sifat Tuhannya. Bagaimana mungkin bisa menyembah? Bagaimana bisa mengabdi? Bagaimana bisa lurus jalan kita kepada Allah tanpa kita mengenal Allah? Saya kira sifat-sifatnya Allah kan sudah hafal semua. Sudah hafal semua. Jadi ketika manusia masih mentuhankan hawa nafsunya di hati, mukanya selalu tertengada, selalu memohon inilah, memohon itulah, minta inilah, minta itulah, seolah-olah Tuhan diatur-atur. Memang di dalam Al-Quran, uda'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka pasti aku ijabahi. Kalau kita fikir secara syariatnya, kalau ayat ini benar adanya, mana mungkin ada orang miskin? Kalau semua doa pasti diijabahi, ya kan? Jadi menurut syariatnya ini kan tidak berlaku. Akan tetapi ayat ini berlaku di sisi hakikatnya. Berlaku di sisi hakikatnya. Apa maknanya? Uda'uni astajib lakum. Karena orang-orang yang sudah mengenal Tuhannya, meskipun ia berdoa, meskipun ia mengangkat tangannya, tapi di dalam hatinya sudah pasrah kepada Allah. Diterima dan tidaknya sama saja. Inilah yang dinamakan astajib. Pasti diterima karena